Anda kembali di iNewsroom, pemirsa. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo kompak mengenakan baju garis-garis hitam putih bersama relawan pendukungnya di Pilpres 2024. Motif baju yang direkomendasikan Presiden Joko Widodo itu mencerminkan dirinya yang tidak suka memilih sikap abu-abu. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengenalkan baju baru sebagai simbol relawan pendukungnya di Pilpres 2024. Kemeja putih dengan garis hitam ini dipakai Ganjar saat menghadiri acara silaturahmi 1 Muharram 1445 Hijriah di hadapan relawan di Wisma Serbaguna Senayan, Jakarta, Rabu siang. Menurut Gubernur Jawa Tengah, desain kemeja putih bergaris hitam ini diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam sebuah obrolan makan siang saya dengan Pak Jokowi, kami bercerita banyak. Ya, termasuk ngomongin soal relawan juga. Sampai pada akhirnya beliau menyampaikan selembar kertas kepada saya. Pak Ganjar, mungkin ini bagus. Saya lihat, saya bolak, saya balik, dan apa yang bagus itu adalah baju yang saya pakai ini. Bapak Ibu teman-teman, bahkan beliau pun sangat perhatian sampai detail baju sehingga merekomendasikan untuk saya pakai, dan hari ini Bapak Ibu pakai semuanya. Beliau pun dalam pidatonya, Ganjar juga sempat menyatakan memilih desain hitam putih yang mencerminkan dirinya yang tidak suka abu-abu. Menurut Ganjar, dalam menghadapi keputusan sulit, dia harus memilih antara hitam dan putih. Ganjar meyakini bahwa para simpatisan dan pendukungnya memiliki sikap yang sama, yakni berani mengambil keputusan. Dari Jakarta, Putu Bagus, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Lantas apa makna motif baju garis-garis hitam putih yang ternyata ide dari Presiden Joko Widodo? Kita akan membahasnya bersama narasumber kami. Ada Ketua Pelaksana Deklarasi Nasional Relawan Jokowi, Teddy Wibisana, Ketua DPP Partai Perindo Yusuf Lagaseng, dan juga nanti akan sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Hanisa. Baik, saya ke Pak Teddy dulu. Pak Teddy, ini sebenarnya maknanya apa baju garis-garis ini? Selamat sore. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, jelas ya bahwa kemarin sudah kita katakan semua ya bahwa ini bentuk dari sikap kita yang lurus untuk mendukung Ganjar Pranowo. Kedua juga kita tidak akan pernah abu-abu lagi. Seperti kita ketahui kan teman-teman organ relawan Ganjar ini terdiri dari organ relawan Jokowi yang mendukung Ganjar dan organisasi pendukung Ganjar sendiri yang baru terbentuk dan sebagainya. Nah, banyak dari pendukung Pak Jokowi yang masih belum menentukan sikap, masih menunggu sikap atau sinyal-sinyal dari Pak Jokowi untuk mendukung ABCD, walaupun memang sebetulnya itu akan membentuk satu situasi yang tidak mengenakan buat Presiden kalau Presiden harus secara tegas menunjukkan dukungannya gitu. Nah, ini bentuk dari sikap kita sebetulnya Mbak, bahwa kita mendukung Ganjar dengan lurus, dengan sepenuh hati, tanpa ragu-ragu, dan akan berjuang secara militan untuk memenangkan Mas Ganjar. Demikian dari saya Mbak. Baik, saya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, sebenarnya menurut informasi Pak Ganjar harus memilih antara hitam atau putih. Namun kemudian ide dari Presiden Joko Widodo adalah garis-garis. Sebenarnya seperti apa yang dibicarakan ketika memutuskan untuk baju kampanyenya garis-garis ini? Setelah sebelumnya kotak-kotak. Ini adalah kreativitas politik ya. Ini namanya politik fashion. Ada 3 yang mendapat catatan saya dari pemilihan baju bergaris hitam putih ini. Yang pertama adalah yang mendesain ini ya. Ini didesain oleh Pak Jokowi langsung. Ini membuktikan bahwa tidak perlu lagi ditanya Pak Jokowi dukung siapa, sudah pasti dukung Pak Ganjar. Yang kedua, filosofi dalam pilihan baju garis hitam tegas, tegak lurus
secara vertikal hitam dan putih ini menunjukkan satu karakter pemimpin yang lurus, berani, tegas, berpihak pada kebenaran ya. Dan yang ketiga, saya kira ini akan segera menjadi tren. Dan kalau menjadi tren maka ini akan berdampak positif bagi UMKM kita. Akan banyak nanti tumbuh ya usaha-usaha mandiri yang akan membuat baju ini karena akan segera menjadi massal dan digemari oleh masyarakat kita secara umum, karena kita tahu Ganjar digemari oleh seluruh masyarakat apalagi Gen Z dan milenial. Saya kira 3 hal itu dalam catatan saya, Anissa. Baik, saya ke Mas Yunarto. Mas Yunarto, setelah sebelumnya pada 2014 dan 2014 Presiden Joko Widodo memilih kotak-kotak pun pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Mengapa sekarang akhirnya beralih ke garis-garis? Karena seperti kita tahu memang Pak Jokowi nampaknya sangat memperhatikan politik fashion itu. Ya, kalau menurut saya kita bisa menggunakan berbagai kacamata. Kita yang pakai garis-garis ya, dengan berbagai macam perubahan, tegak lurus kah, atau ketika berbicara tidak ada abu-abu, hitam putih. Tapi yang saya ingin lihat sebenarnya adalah bobot politik paling penting di sini. Jokowi menurut saya mengirimkan pesan kepada Mas Ganjar, ketika Anda betul adalah seorang kader partai, tetapi ketika kemudian maju di level capres, Anda harus menjadi milik lebih dari sekedar satu partai. Anda harus menjadi milik semua elemen masyarakat, partai lain, relawan, dan lain-lain. Ya. Dan kita tahu simbol terkuat dari seorang Jokowi ketika memenangkan Pilgub dan Pilpres kemarin itu 2019, 2014, 2012 itu adalah simbol baju, simbol yang menunjukkan bahwa dia milik semua masyarakat. Dan ini menjadi menarik kalau kita lihat sekarang kan Ganjar adalah Ganjar untuk semua ya. Sebenarnya punya makna yang sama dengan dulu Jokowi adalah kita. Dan kita juga tahu bahwa salah satu kritik terkeras dari sebagian pemilih ataupun misalnya dari musuh politik adalah kesan bahwa Ganjar hanya milik PDI Perjuangan. Jadi ini saya pikir sudah sebuah pesan yang diberikan oleh seorang mentor politiknya berkaca dari pengalaman beliau sama-sama dari PDI Perjuangan juga dan sekarang katakanlah posisikan diri menjadi mentor politik. Apa yang terjadi kemarin dalam rekaman yang ditampilkan di iNews ini adalah jawaban dari Ganjar. Pak Jokowi, saya ikuti saran dari Anda dan saya tegak lurus juga pada Pak Jokowi dalam konteks sebagai mentor politik. Itu yang menurut saya menjadi bobot politik. Secara tidak langsung akhirnya kan menetralisir isu atau propaganda yang mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak pernah mendukung Ganjar secara pribadi, tapi hanya karena formal PDI Perjuangan. Dengan apa yang dinarasikan oleh Ganjar kemarin, ada bentuk konkret sampai urusan fashion saja sudah diurus oleh Pak Jokowi, artinya Ganjar membantah bahwa ada keretakan hubungan antara beliau dengan Jokowi, bahwa Jokowi tidak pernah melakukan komunikasi dan dukungan secara personal, tetapi yang diperlihatkan adalah di luar hubungan formal sebagai sesama PDI Perjuangan, Jokowi memang mendukung Ganjar, bahkan kemudian menjadi mentor dalam kampanye. Baik, saya kembali ke Pak Teddy. Pak Teddy, dengan sudah di launching ya secara resmi baju kampanye, kemudian sikap relawan apakah juga harus mencerminkan seperti apa yang dimaknakan oleh baju garis-garis seperti Pak Teddy pakai hari ini? Ya pastilah minimal dalam konteks ini kita sudah mendeklar ya bahwa kita dengan Mas Ganjar garis lurus kita akan mendukung, tidak lagi abu-abu, tidak lagi soal nanti ada lagi teman-teman berpindah dukungan dan lain sebagainya, karena selama ini kan masih cair satu suasana sehingga mengerucut bahwa ya inilah kita pendukung Ganjar. Dan ini bermakna buat kita baju garis-garis ini karena memang kita tahulah setiap capres pasti ingin mendapat pengaruh Jokowi atau Jokowi efek ya, karena kita tahu di saat akhir pemerintahannya terus kepercayaan publik bertambah sampai hampir 86% sampai 90%. Nah ini tentu akan berpengaruh positif bagi capres yang teridentifikasi didukung oleh Pak Jokowi. Dan memang dengan pemberian desain baju dan fashion ini kan simbol ya Mbak ya. Simbol ini tentu lebih kuat pesannya dibandingkan dengan event-event yang memberikan sinyal-sinyal dukungan misalnya dalam bentuk kejadian atau peristiwa. Tapi kalau simbol bisa dipakai kapanpun. Kalau event kan hanya sebatas event itu selesai. Nanti mungkin dibangun event lagi, kedekatan diklaim lagi ketika Pak Jokowi
berjalan bersama Pak Anies misalnya atau Pak Prabowo dan lain sebagainya. Ya sebatas itu. Tapi ketika kita diberikan oleh Pak Jokowi simbol, ini akan melekat untuk selama-lamanya bahwa kita didukung dan kita punya beban untuk dan juga tanggung jawab tentunya untuk memenangkan Pak Ganjar. Demikian dari saya, Mbak. Baik, saya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf dikatakan bahwa memilih motif garis-garis, akhirnya dipilih motif garis-garis atau diberikan oleh Presiden Jokowi motif garis-garis menandakan bahwa bukan Ganjar, bukan abu-abu. Sebenarnya makna dari abu-abu itu apa yang bisa dijelaskan ke masyarakat? Dalam hidup ini kan hanya ada dua kutub ya. Ada hitam, ada putih. Putih menyimbolkan kebaikan, kebajikan, hitam menyimbolkan keburukan, kejelekan, kejahatan. Dan pilihan hitam putih, itu Pak Jokowi mau menyampaikan kepada Pak Ganjar dan kita semua bahwa ya hidup itu pilihan antara hitam dan putih. Jadi kalau jadi pemimpin tidak boleh abu-abu. Abu-abu ini adalah simbol dari ketidakjelasan gitu loh. Dan cari aman seorang pemimpin. Dan itu tidak boleh. Apapun pemimpin harus mengambil keputusan, ya. Apakah keputusan itu beresiko ataupun tidak, tetapi akan lebih besar resikonya ketika tidak ada keputusan. Itu yang mau disampaikan oleh Pak Jokowi, yang mau diajarkan Pak Jokowi, yang mau diwariskan Pak Jokowi sebuah satu karakter kepemimpinan kepada Pak Ganjar. Dan ini adalah satu transfer simbolik yang saya kira akan sampai pesannya kepada publik, ya. Saya sebagai pendukung Ganjar juga merasa sangat senang dengan simbolisasi ini. Saya berharap ini akan segera menjadi tren, menjadi massal, agar orang kemudian tahu bahwa kalau Pak Ganjar tegas, lurus, tidak abu-abu, ya, tidak main aman, dan dia adalah pemimpin yang harus dipilih karena pasti dia akan bertanggung jawab karena dia tidak abu-abunya itu, saya kira gitu. Baik, saya ke Mas Toto. Mas Toto, sebenarnya dari tadi ditekankan bahwa bukan abu-abu. Sebenarnya dari kata bukan abu-abu itu apa yang ingin dijelaskan makna tersiratnya? Iya, memang ini sebenarnya kekuatan dari Ganjar ya, yang sepertinya teman-teman masih punya tugas besar untuk menerjemahkan ini ya. Salah satu kekuatan dari Ganjar ketika masuk di DPR ataupun dalam konteks menjadi gubernur itu sebenarnya adalah bagaimana sikapnya terhadap anti korupsi, terutama dalam konteks transparansi, reformasi birokrasi. Dan itu yang menyebabkan kalau kita ingat di Komisi 2 itu dulu ada dua nama yang sering terdengar unik ya, dengan sikap yang keras, ada Ahok dengan ada Ganjar, yang mereka sama-sama ada di Komisi 2. Dan itu diteruskan pada saat menjadi gubernur Jawa Tengah, saksian terkait tidak ada lagi pungutan, kepala dinas yang tidak kemudian nyetor dan lain-lain. Itu sebenarnya cita-cita yang memang belum terblow up, dan itu menurut saya sebuah hal juga sangat dimengerti oleh Jokowi. Kita tahu sudah kenal Mas Ganjar cukup lama, ketika muncul dalam bentuk garis hitam putih yang diterjemahkan tadi bukan abu-abu, kalau kita bicara memilih itu ya tinggal antara hitam atau putih. Saya pikir itu sebuah terjemahan yang juga sudah dipikirkan masak oleh Pak Jokowi sesuai dengan karakter yang dimiliki oleh Ganjar. Berbeda misalnya dengan Pak Jokowi pakai baju kotak warna-warni, itu kan memang cerminan Pak Jokowi juga, diterima oleh semua kalangan, lebih bisa nge-blend dengan semua kalangan. Pak Ganjar tetap harus memiliki diferensiasi brandingnya sendiri, dan salah satu kekuatannya menurut saya adalah terkait dengan sikapnya yang agak yang tanda kutip bukan agak ya, tegas ketika berbicara mengenai pilihan antara hitam dan putih tadi. Baik, Mas Toto, sebenarnya apa sih seberapa penting politik fashion ini mempengaruhi pemilih? Sebagai sebuah, jadi ini bukan masalah siapa baju mana yang lebih bagus, lebih punya nilai estetika ya. Kita bisa berdebat tentang nilai estetika dan kemudian makna dan tafsir pun bisa macam-macam. Tapi makna terdalam dan terbesar buat Mas Ganjar ketika ini disampaikan melalui Pak Jokowi. Narasinya kan dari cerita ini dibuatkan oleh Pak Jokowi. Punya kemudian makna bermacam-macam, dan kemudian Ganjar langsung menjawabnya dengan memakainya. Itu yang tadi saya sebutkan di awal. Ini adalah sebuah pesan disampaikan oleh mentor politik. Kalau Anda ingin menang, Anda harus tunjukkan Anda milik semua sesuai dengan tagline-nya Ganjar untuk semua. Dan itu bisa dimulai dengan sebuah simbol kuat. Apa yang Anda pakai, jangan mencerminkan satu partai saja, jangan mencerminkan satu kelompok saja. Ganjar sering dikritik sebagai petugas partai, warnanya hanya merah.
Dengan jawaban yang diberikan oleh Ganjar kemarin, Ganjar mengatakan saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi sebagai mentor politik tentu saja, dan menurut saya itu akan membawa sebuah positioning baru dari Ganjar di mata pemilihnya, termasuk di mata pemilih Pak Jokowi yang selama ini juga sekarang banyak sekali diserang oleh isu Ganjar yang seakan-akan eksklusif hanya dimiliki oleh PDI Perjuangan. Itu makna terkuat dari apa yang disampaikan oleh Ganjar kemarin dengan memakai baju yang diberikan oleh Jokowi. Baik Pak Yusuf, boleh ditanggapi Pak Yusuf? Ya, apalagi ini adalah semacam satu ada untuk mempermudah publik untuk mengidentifikasi dirinya terhadap asosiasi politiknya pada figur gitu. Nah, diciptakanlah satu identitas fashion. Dan identitas fashion ini penting menurut saya karena ini semacam menyampaikan pesan kepada kita semua bahwa ya jangan identitas sara, jangan identitas yang buruk dan jelek itu yang harus dikedepankan, tapi ya diganti dengan satu identitas fashion yang secara filosofi pengertiannya itu tentang satu karakter kepemimpinan yang jujur, yang tegas, ya, yang harus mengambil keputusan dan harus berpihak pada kebaikan tentunya sikap dari sang pemimpin itu. Dan saya kira ini akan segera ditangkap secara positif oleh publik. Dan tadi itu dampaknya bukan hanya dampak politik, tapi juga akan berdampak pada ekonomi masyarakat. Kalau ini menjadi massal, ya akan tumbuh kemudian usaha-usaha mandiri masyarakat untuk memproduksi baju ini akan menjadi massal karena ini akan menjadi tren politik di pemilu 2024 ini, Anissa. Baik, langsung ke Pak Teddy. Pak Teddy, ini bisa mengembangkan UMKM juga. Sudah pesan ke berapa UMKM Pak Teddy untuk relawan? Wah, ini memang menarik Mbak. Ini jadi menjadi buat opportunity ya, kesempatan lah buat UMKM untuk membangun. Contohnya dari setiap organ relawan aja udah meminta nih ke kita nih, Mas beli kaosnya di mana gitu loh. Beli bahannya di mana, kita mau menjahit sendiri dan lain sebagainya. Juga bisa juga menjadi fundraising buat teman-teman dalam melakukan pembiayaan kampanye untuk Mas Ganjar. Selain juga tadi kan tentu kita juga akan membeli pada UMKM yang lain yang memproduksi konveksi dan lain sebagainya. Itu dampak ekonominya dahsyat loh Mbak. Kalau kita tahu ya bahwa memang partisipasi aktif masyarakat, kalau misalnya di setiap pertemuan itu ribuan orang dan lain sebagainya kan akan berdampak positif buat ekonomi kita juga di situ. Dan yang penting ini branding lah buat kita ya, bahwa ini penting, komunikasi politik ini penting, simbol-simbol ini menjadi penting dan berdampak ekonomi untuk masyarakat kecil juga. Demikian dari saya, Mas. Baik, Mas Toto, sejak Pilkada DKI 2012 bisa dibilang sebelumnya yang kita tahu ya kaos kampanye hanya kaos bergambar calon ataupun berlogo partai. Sejak Pilkada DKI 2012 ini nampaknya dipelopori oleh Presiden Jokowi yang ketika itu mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI. Sebenarnya apa tujuan utamanya? Apakah memang menciptakan fashion atau baju kampanye yang bisa dipakai selain untuk berkampanye atau apa? Ini kan dimulai dari seorang Jokowi ya, dulu baju kotak-kotak. Jokowi ini orang yang mengerti cara mendengar masyarakat dan pemilihnya. Apa sih makna dari belusukan yang menjadi kekuatan beliau? Dalam konteks yang lain kita bisa menyebutnya market research. Kalau Anda ingin mengeluarkan sesuatu, entah itu policy, entah itu gimmick, dengarkan dulu target audiensnya pengennya apa. Nah kan kita tahu nih, template-nya kan selama ini kalau bicara kaos dengan wajah dari kandidatnya. Kan kita tahu juga sebetulnya, malu lu orang sebenarnya pakai dalam kesehariannya, ada muka orang lain gitu ya, dan bukan idola juga sebetulnya. Jadi yang dilakukan oleh Jokowi pakai baju kotak-kotak, mau dia ke kantor, mau dia beli martabak, mau dia main ke rumah temennya, itu bisa dipakai. Tapi tetap menjadi simbol yang melekat dengan kandidat. That's the beauty of market research. Belusukan mau mendengar orang. Dan yang sedang ditunjukkan oleh Pak Jokowi ketika memberikan ini kepada Ganjar, kalau kita lihat kan itu juga model baju lurik yang bisa dipakai tanpa harus kampanye. Bisa dipakai dalam keseharian. Tetapi tetap terikat atau terasosiasi dengan brandnya Ganjar gitu saat ini. Itu yang menurut saya memang sebuah kecerdasan yang kemudian sekarang menjelma atau menular lah ya ke sebagian
elit-elit kita juga, walaupun masih lebih banyak yang pakai cara lama juga gitu, dengan muka-muka yang besar dan segala macam. Dan apa yang kemudian ditawarkan oleh Pak Jokowi kemarin kan adalah ingin menguji juga apakah Ganjar kemudian punya pemahaman yang sama ketika memahami pemilihnya, termasuk sebuah resiko ketika dia memakai baju itu, apakah akan ada partai yang marah, yang misalnya lebih senang ketika identitas Ganjar itu teridentifikasi dengan partai tersebut. Dan menurut saya apa yang ditampilkan oleh Ganjar kemarin, dia menjawab dengan efisien bahwa saya akan gunakan ini, saya ingin mendengar masyarakat, dan itu sesuai dengan apa yang menjadi nasihat dari Pak Jokowi. Baik, terima kasih Mas Yunarto Wijaya, terima kasih Pak Yusuf Lakaseng dan Pak Teddy Wibisana telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam. Terima kasih.